rumah tangga Eza Gionino dan Meza Aulia Koritha kini tengah berada di ujung tanduk. Ya, pasangan yang menikah sejak tahun 2018 itu kini harus dihadapi dengan perceraian. Seperti diketahui, Meza resmi menggugat cerai Eza di Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat pada 29 Agustus 2025. Hal tersebut bukanlah isapan jempol belaka. Sidang perdana perceraian keduanya diketahui telah diagendakan, yakni pada 22 September 2025 mendatang. Meski alasan Meza menggugat cerai Eza belum diketahui secara pasti. Namun berdasarkan rumor yang beredar, ada yang menduga keduanya bercerai karena alasan restu orang tua Eza. Ada pula yang menduga adanya kehadiran orang ketiga hingga KDRT. Menariknya, meski Meza telah melayangkan gugatan cerai, Eza nyatanya masih mau mempertahankan rumah tangganya alias tak ingin bercerai dengan Meza. Selain itu, meski gugatan cerai telah berproses di pengadilan, Meza dan Eza nyatanya masih tinggal satu atap dan hal tersebut telah dikonfirmasi langsung oleh pihak terkait. Dan untuk mengetahui sederet fakta terkait itu semua secara utuh dan menyeluruh, maka inilah 5 fakta di balik perceraian Eza Gionino dan Meza Aulia Koritha versi Cumi Top 5. Meza resmi melayangkan gugatan cerai kepada suaminya Eza di Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat pada 29 Agustus 2025. Ya, hal tersebut telah dikonfirmasi langsung oleh Randy Rumapea, kuasa hukum Meza. Adapun gugatan ini kan kita udah masukkan pertanggal 29 Agustus ya di tahun ini, dan kita juga sudah dapat nomor perkara pertanggal 3 September dan sidang pertama pertanggal 22 September 2025. Bukan sekedar rumor perceraian. Sidang perdana perceraian Meza dan Eza juga nyatanya telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Cibinong, di mana menurut Dadang Karim, Humas Pengadilan Agama Cibinong, sidang perdana perceraian yang beragendakan mediasi itu akan digelar pada 22 September 2025 mendatang. Berdasarkan aplikasi penelusuran di kantor kami, benar sudah mendaftar atas nama Meza melawan Eza Gionino. Beliau melalui kuasa hukumnya mendaftar secara online, e-code, dan sudah dicatat di kami pada hari kemarin, Rabu tanggal 3 September 2025. Yang bersangkutan mengajukan cerai gugat, berarti istri yang minta cerai, sekaligus dengan penguasaan anak. Ketua Pengadilan Agama Cibinong sudah menunjuk majelis hakim, dan majelis hakim sudah menetapkan hari sidang. Perkara tersebut akan dilaksanakan sidang pada hari Senin 22 September 2025. Sesuai dengan hukum acara, jika kedua-duanya hadir pada sidang pertama, maka persidangan akan dimulai dengan melaksanakan mediasi. Alasan Meza menggugat cerai Eza belum diketahui secara pasti. Namun, berdasarkan rumor yang beredar, ada yang menduga keduanya bercerai karena alasan restu orang tua Eza. Ada pula yang menduga adanya kehadiran orang ketiga hingga KDRT. Humas Pengadilan Agama Cibinong, Dadang Karim, juga tidak dapat membeberkan terkait alasan perceraian keduanya karena hal tersebut telah masuk ke dalam pokok perkara.
itu sudah porsi persidangan ya, dan kami tidak bisa menyampaikan. Sementara, Randy Rumapea kuasa hukum Meza mengungkapkan bahwa alasan dibalik Meza menggugat cerai Eza ialah karena tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga yang telah dibangun selama 7 tahun itu. Di mana, secara tidak langsung, kuasa hukum Meza membantah terkait tudingan rumah tangga Meza dan Eza retak karena restu orang tua, orang ketiga, maupun KDRT. Untuk perihal alasannya seperti apa, pada intinya dari kurang lebih 7 tahun pernikahan, dari tahun 2018 sampai 2025, ini sudah bentuk akumulasi ya, dari 7 tahun tersebut, up and down lah namanya rumah tangga, sampai akhirnya dari sisi klien kami atau Mbak Echa merasa bahwa tahun ini adalah tahun yang tepat buat dia untuk mengajukan gugatan cerai, seperti itu. Secara umumnya memang tidak ada kesesuaian lagi, tidak ada keharmonisan lagi antara Mas Eja dan Mbak Echa. Ya seperti itu. Akhirnya ya Mbak Echa udah meyakinkan diri untuk gugat cerai. Ya namanya rumah tangga ya, namanya rumah tangga pasti ada masalah. Tapi ketika misalnya masalah itu dianggap bahwa tidak ada lagi solusi gitu ya, atau mungkin udah capek salah satu pihak ya, dan akhirnya memang ya mau nggak mau mengajukan gugatan cerai gitu. Untuk sebelum pernikahan, adapun isu-isu yang beredar di luar sana ya, itu bukan jadi penyebab sih terjadinya gugatan sekarang, karena poin-poin yang kita masukkan dalam gugatan juga adalah sepanjang pernikahan mereka selama 7 tahun ini gitu. Jadi sebelum pernikahan itu tidak masuk dalam poin juga, dan tidak ada juga isu itu. Kalau dari sisi keluarga memang sebelum ada gugatan sudah mediasi gitu ya, beberapa kali juga sudah mediasi gitu. Namun balik lagi bahwa keputusan ini masing-masing pihak, Mas Eja dan Mbak Echa, dan pihak keluarga menyerahkan semua prosesnya ke masing-masing, dan keputusannya gue juga ke masing-masing gitu. Kuasa hukum Meza, Randy Rumapea mengungkapkan bahwa dalam gugatan cerai yang diajukan oleh Meza, kliennya itu tidak menuntut harta gonogini. Namun, ia menuntut hak asuh anak dan nafkah untuk ketiga anaknya. Namun, meski menuntut nafkah, Randy Rumapea menyebut bahwa kliennya tak memberatkan tuntutan nafkah tersebut kepada Eza, melainkan atas kesanggupan Eza sendiri. Perceraian, hak asuh anak, dan juga nafkah anak. Kekhawatiran karena arahan dari undang-undang juga kompilasi hukum Islam di bawah 12 tahun itu ke anak gitu, dan tanggung jawab akan jadi tetap, nafkah itu tetap tanggung jawab daripada suami gitu, itu wajib. Dan ketika pun nanti anak ada di tangan klien kami Mbak Echa, tidak akan menghalangi juga anak itu bertemu dengan ayahnya supaya sama-sama dapat figur ayah dan ibu gitu. Kita sih sesanggupnya Mas Eja aja nanti. Untuk nominal ada dalam gugatan, tapi mungkin saat ini belum bisa saya spill, hanya saja nanti tetap hakim akan menilai dari kesanggupan tergugat ya, atau Mas Eja. Untuk gonogini sejauh ini kita belum sih, kita lagi fokus ke 3 poin yang tadi ya, perceraian, hak asuh anak, dan juga nafkah anak. Meski Meza telah melayangkan gugatan cerai, Eza nyatanya masih mau mempertahankan rumah tangganya, alias tak ingin bercerai dengan Meza. Ya, menurut Randy Rumapea, kuasa hukum Meza, Eza sebenarnya masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Meza. Namun kliennya, Meza, sudah yakin atas keputusannya untuk bercerai dengan Eza. Sejauh ini sih dari Mas Eja ya, dia masih ingin bertahan dalam rumah tangga ini. Kita juga udah ketemu, saya pribadi juga sudah ketemu dengan Mas Eja. Namun balik lagi, ketika misalnya salah satu pihak nggak bisa lagi bertahan, ya mau nggak mau memang harus ke pengadilan. Iya, pada intinya dari sisi Mas Eja tetap memberikan semua keputusan ke klien kami ya, karena klien kami yang mengajukan gugatan cerai, seperti itu.
Meski gugatan cerai telah berproses di pengadilan, Meiza dan Eza nyatanya masih tinggal satu atap, dan hal tersebut telah dikonfirmasi langsung oleh Dadang Karim, Humas Pengadilan Agama Cibinong, serta Randy Rumapea, kuasa hukum Meiza. Ya, menurut kuasa hukum Meiza, alasan keduanya masih tinggal satu atap ialah karena anak, namun keduanya sudah mulai membatasi komunikasi. Kalau di gugatan masih Gunung Putri dua-duanya. Apakah faktanya nanti di persidangan masih serumah atau tidak, tetapi menggunakan alamat masih Gunung Putri. Saat ini masih tinggal satu rumah. Alasannya memang betul, salah satu adalah anak, dan kemudian juga kan anak juga masih sekolah ya, dan yang lain-lain gitu. Sambil proses berjalan, ya sambil masih satu rumah. Di sisi lain, Meiza juga ternyata tengah menjalani konsultasi ke psikolog. Diduga, Meiza mengalami tekanan psikologis selama perceraian. Kalau klien kami saat ini baik, sehat, hanya saja paralel memang lagi ke psikolog. Mungkin butuh masukan dari psikolog ya, sehingga dia ya konsul ke psikolog gitu. Namanya rumah tangga pasti ya, maksudnya kondisi-kondisi tekanan batin ini pasti ada. Namun balik lagi, karena klien kami ngerasa bahwa butuh konseling ke psikolog, maka dari itu ya klien kami sambilan ke psikolog sambil proses cerai juga.